Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya anak-anak kita semuanya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Wida Ya, Bu. ada, Hadir, Bu. Dian ada, Hadir, Bu. Yanti. Ada, Bu. Alhamdulillah ya semuanya hari ini ada semuanya lengkap. Kalian memang murid-murid yang rajin. Sebelum kita memulai, agar pelajaran kita itu eh, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM-nya Adian dipimpin doanya agar pelajaran kita lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan sama Ya, KM-nya Bu. Adian dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Selesai. Ya udah, oke ya kita sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, Ibu akan memberikan is breaking terlebih dahulu ya, supaya kita fresh dan tidak stres ya. Ya, Bu. Perhatikan kalimat terakhir nanti yang Ibu ucapkan ya, perhatikan kalimat terakhirnya. Eh, Bebek-bebek kata-katak, bebek-bebek kata-katak, bebek-bebek kata-katak. Ada berapa katak anak-anak? 2, Bu. Dua, Bu. Bukan, perhatikan kalimat terakhirnya, Wida. Bebek-bebek kata-katak, bebek-bebek kata-katak, bebek-bebek kata-katak. Kalimat terakhirnya? Kata. Iya katak, berapa katak? Pinter buat Yanti, ini bintangnya tangkap. eh Ya sudah kita lanjut ke materi ya. Sekarang masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nilai-nilai apa? Nilai-nilai Nilai Pancasila, Bu. Pancasila. Iya, pintar sekali, Wida. Nilai-nilai Pancasila, ada berapa nilai-nilainya? Ada Ada 5, 5, Bu. Bu. Ya, ada 5. Contoh nilai yang pertama, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Melaksanakan ibadah, Bu. Melaksanakan Ya, sholat, Bu. ya sholat. Yang kedua, contohnya apa? Sila keduanya nilainya. Memberi santunan kepada orang miskin, Bu. Iya, karena kemanusiaan. Jadi Kemanusiaan. berhubungan dengan membantu atau dengan hati nurani. Kita sebagai manusia harus punya hati nurani dan punya sikap kemanusiaan kepada sesama. Pinter Adian ya. Selanjutnya yang ketiga, persatuan. Contohnya bersatu. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bersatu? Gotong Apa royong, ya? Bu. Iya, gotong royong dalam. Tidak membeda-bedakan teman, Dalam Bu. Tolong menolong, Bu. Ya, tolong pintar, menolong. semuanya pintar. Sekarang yang keempat, kena kelihatan. Contohnya apa kalau Bermusyawarah, kena Bu. Dalam masalah bermusyawarah? keputusan. Iya, pintar ya buat Yanti. Jadi bermusyawarah. Melaksanakan pemilu, Bu. Iya, benar. Pintar semuanya ternyata ya. Yang terakhir yang sila kelima, keadilan. Contohnya apa keadilan? Contoh sehari-harinya. Apa ya? Ayo Wida. Apa ya? Eh, Kalau adil itu gimana contohnya? Tidak membeda-bedakan kepada Tidak dengan sesama membeda-bedakan, teman, Bu. tidak membeda-bedakan, harus diperlakukan Iya, dengan sama. iya bagus, pinter buat Wida 100 buat Wida. Nah, sekarang kita masuk ke materi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945.
sebelum kita memasuki materi Undang-Undang Dasar, marilah kita melihat tayangan video tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar itu sendiri yang ditetapkan oleh BPUPKI yang dibubarkan dan berubah menjadi PPKI. Kita lihat dulu ya tayangan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian simak baik-baik, Iya, terus nanti Bu. dicatat ya, dicatat terus yang penting-pentingnya itu, yang penting-pentingnya dicatat, yang tidak dimengerti, terus nanti dianalisis dan didiskusikan secara berkelompok ya, yang tidak dimengerti dari sejarah perumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar itu. Jadi kalian mengamati, terus dicatat yang tidak dimengerti apa, nanti dibuat pertanyaan, terus kita analisis secara bersama dengan berdiskusi ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik videonya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan pelajari hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, simak penjelasan berikut ini secara sesama. Setiap negara pasti memiliki aturan atau tata tertib dalam kehidupan bernegaranya. Aturan atau tata tertib dalam kehidupan bernegara tersebut sering disebut sebagai konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hukum dasar yang tertulis dalam konstitusi disebut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi. Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terjaga dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Proses awal perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan tersebut dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh para pendiri negara melalui sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI kedua, dibentuk 3 panitia kerja, yaitu 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan 3. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Adi Kusno Cokro Sucoso. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan rapat untuk menerima laporan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia melaporkan rancangan hukum dasar yang berisi 3 poin sebagai berikut. 1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence. 2. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang isinya hampir sama dengan isi Alenia keempat Piagam Jakarta. Yang ketiga, rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 42 pasal. Sidang BPUPKI pun dilanjut pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI pada tanggal tersebut bertujuan untuk membahas lanjutan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka.
agar sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tergambar secara jelas, pembahasan proses tersebut kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah perumusan rancangan pembukaan hukum dasar. Tahap kedua adalah perumusan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya, perumusan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan rangkaian dari pembahasan tentang dasar negara. Kegiatan itu dimulai sejak sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk menampung dan mempelajari saran yang telah disampaikan oleh beberapa anggota pada sidang pertama BPU PKI, dibentuklah Panitia 8. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPU PKI yang berada di Jakarta dan Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang. Dalam rapat tersebut, diputuskan pembentukan panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau yang disebut dengan Panitia 9. Akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPU PKI menyetujui rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kerja keras para pendiri negara, bangsa Indonesia mempunyai hukum pembukaan dasar negara. Oleh karena itu, kita harus meneladani semangat kerja keras para pendiri negara dalam merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar itu sendiri dirumuskan oleh siapa? Oleh badan BPU apa PKI, namanya? Bu. Badannya BPU PKI, Bu. Badan apa BPU PKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, pinter. Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Terus, akhirnya Undang-Undang Dasar itu setelah dirumuskan oleh BPU PKI yang akhirnya berubah jadi PPKI, akhirnya dirumuskan menjadi Undang-Undang Dasar pada tanggal berapa? Ditetapkannya 18 Agustus 1945, Bu. Ya, pintar ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini karena videonya kayaknya ada masalah ya, videonya loading terus. Ya udah Ibu ganti dengan PPT saja nih. Kelihatan tidak PPT-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan Kelihatan, Bu. PPT-nya? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Oh ya, baiklah ya. Di sini kita tadi akan membahas tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kita belajar undang-undang adalah untuk menguraikan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menelaah arti dari norma atau konstitusi. 3. Mengklasifikasikan macam-macam norma dan contoh penerapannya di masyarakat. 4. Menganalisis contoh kasus-kasus pelanggaran terhadap norma dan konstitusi. Mendemonstrasikan dari hasil analisisnya tentang contoh kasus-kasus pelanggaran terhadap norma atau konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kalian di sini nanti menganalisis tentang perumusan Undang-Undang Dasar 45, tentang norma
dicari ya, nanti menganalisis apa yang kalian ketahui tentang norma, terus macam-macam norma ada berapa, contoh kasus-kasus yang melanggar terhadap norma dan undang-undang. Nah, sekarang Ibu bikin kalian berkelompok ya, terus menganalisis tentang macam-macam norma, perumusan pengesahan undang-undang. Nah, ditulis di dalam LKPD yang sudah Ibu bikin dan nanti dikirim ke Google Form yang sudah Ibu kasih. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk menganalisis tentang apa itu undang-undang, apa itu konstitusi, apa itu norma, dan contoh kasus-kasusnya di dalam masyarakat. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah belum? Sudah belum anak-anak? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Ya, nanti apa itu norma? Apa itu undang-undang? Macam-macam norma dan contoh kasusnya ya. Sudah belum? Sudah belum? Udah, Bu. Ya, Adian, bagaimana analisisnya tentang undang-undang atau norma atau konstitusi? Norma aja, Bu. Norma aja ya, silahkan. Mau norma Ya, apa, Adian? norma agama, Bu. Ya, gimana norma agama itu? Ya, jadi norma agama itu adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang Ya. dikukuhkan di dalam kitab Contohnya apa, Al-Quran. Dian? Contohnya? Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu, terus Ya, pinter. puasa dan lain sebagainya, Bu. Ya. Neng Wida, pinter ya. 100 Ya, buat Adian. undang. Neng Wida Kenapa, sudah. Bu? Tentang apa tadi yang didapatkannya? Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Ya, apa itu undang-undang Neng Wida? Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 445 itu Ya, adalah gimana? sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia, Bu. Ya, pinter. Yanti, 100 buat Neng Wida. Apa, Bu? Yang didapatkan apa dari materi undang-undang? Undang-undang itu ada dua, ada yang dinamakan dengan konstitusi, ada yang tertulis dan tidak tertulis, Bu. Iya, pinter buat Yanti. Siapa yang belum lagi ya? Sudah semua ya? Sudah semua menjawab ya? Eh, Ibu kasih bintang nih buat kalian semuanya. Tangkap bintangnya. Terus kita lanjutkan ke contoh kasus ya. Belum tadi contoh kasusnya belum kalian sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh kasus pelanggaran terhadap norma? Contoh kasus terhadap pelanggaran norma? Siapa yang bisa? Saya, Contohnya? Bu. Ya, Adian. Misalkan ini di dalam norma hukum, Ya, contohnya. contoh pelanggarannya atau penyimpangannya melanggar aturan-aturan lalu lintas, Bu. Ya, pinter. Eh, karena sekarang yang tentang norma dan konstitusi sudah pada bisa ya, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk analisisnya tadi yang sudah dikerjakan di LKPD, nanti kalian bisa kirim ke Google Form yang sudah Ibu bikin ya. Sekarang kita Baik, Bu. lanjutkan ke berikutnya. Ya, Bu. Macam-macam norma, contoh kasus pelanggaran
Norma sudah ya tadi ya. Sudah apa? Sudah di apa? Dijawab ya. Untuk kocok kartu ini eh Ibu lempar kartunya ya. Untuk kartu pertama nanti Ibu kasih ke Adian mengerjakan tentang contoh kasus-kasus yaitu norma agama. Ibu lempar kartunya ke Adian. Tangkap Adian kartunya nomor 1. Kartu yang kedua untuk berdiskusi Bu. kelompok ini ya. Kalian di sini nanti berdiskusi sesuai dengan kartu yang didapatkan. Misalnya kartunya nomor 2, berarti masalah yang didapatkan adalah masalah yang kedua. Kartu kedua Ibu lempar ke Neng Wida. Tangkap ya Neng Wida nih kartunya. Neng Ya, Wida dapat Bu. masalah tentang norma kesusilaan. Contoh pelanggaran norma kesusilaan. Nanti dibikin di lembar LKPD yang sudah Ibu buat. Terus yang ketiga Yanti. Yanti tentang norma kesopanan. Karena yang keempatnya ini bisa ke siapa saja ya. Ini ke Adian boleh atau ke Neng Wida yang norma tentang hukum. Yang keempatnya norma hukum. Nah, kalian nanti ini dikumpulkan. Bukan dikumpulkan ya, ini dikerjakan sekarang. Dikerjakan sekarang. Terus nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Ibu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kasus-kasusnya ya. Satu Ya, Bu. kelompok cukup 1 aja kasusnya, jangan banyak-banyak. Ibu kasih 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Sudah? Sudah ya? Mulai nomor 1. Tadi yang dapat kartunya Adian. Nomor 1 norma agama, contoh kasus pelanggarannya apa Adian? Yang melanggarnya contohnya. Ya Bu, contoh Kasusnya. penyimpangan atau pelanggaran norma agama itu contohnya seperti tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, Ya, eh, pinter. Apalagi? apa ya Bu, tidak mengaji, mungkin seperti itu Bu. Iya, pinter sekali buat Adian. Ibu kasih bintang buat Adian. Yang kedua tadi, Wida, Neng Wida, tentang kesusilaan. Contohnya apa yang melanggar susila, Neng Wida? Contohnya norma kesusilaan itu adalah tindakan yang dilakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma. Iya, melanggar norma, melanggar Misalnya contohnya apa ya? gimana? Yang asusila, yang perbuatan atau tindakan yang asusila. melanggar aturan. Contohnya Ya, gimana, Neng Wida? Yang perbuatan asusila. asusila. Contohnya Misalkan apa ya? yang asusila? Contohnya pelecehan. Ya, pinter. Contohnya adalah pelecehan itu adalah melanggar norma. Aduh, maaf ini putus-putus ini. Ya, Neng Wida pinter sekali. Yang terakhir, Neng Yanti. Kesopanan, contohnya apa norma kesopanan, Neng Yanti? Contoh-contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Bu, ketika kita ketemu orang tua tapi tidak mengucapkan salam, terus Iya, tidak mencium tangan orang tua saat berpamitan, iya tidak pinter. menggunakan pakaian yang sopan, Iya, pinter bertutur sekali. kata kasar atau sering mengumpat, Bu. Iya, pinter semua diborong sama Neng Yanti. Ini bintangnya nih, tangkap Neng Yanti dapat bintang. Terakhir norma hukum, contoh pelanggaran hukum. Siapa nih yang mau menjawab contoh pelanggaran hukum nih? Dari berapa kelompok? Siapa yang mau menjawabnya? Contoh yang melanggar Bu. hukum. Ayo, Adian. Ya, korupsi Bu. Ya, pinter. Korupsi itu melanggar norma hukum karena merugikan masyarakat. Ya sudah ya, Ya, karena Bu. di sini kalian sudah Ibu anggap pinter-pinter dan bisa, sudah mengerti dan paham. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Upaya atau cara mengatasi pelanggaran terhadap norma. Upayanya gimana untuk mengatasi pelanggaran terhadap norma dan konstitusi atau undang-undang?
biar tidak melanggar lagi. Upayanya gimana? Diberikan sanksi, Bu. Ya, pinter diberikan sanksi atau hukuman. Selain itu, Ya, apalagi? Wida? Diberikan pengertian atau sosialisasi agar mengerti tentang undang-undang, Bu. Ya, pinter sekali. Yanti, diberikan apa lagi? Misalnya kalau dalam nilai norma kesopanan yaitu dengan cara ditegur, Bu. Iya, bisa. Misalnya menggunakan pakaiannya seksi, Iya, dibilangin sama orang yang lebih tua, besok pakaiannya yang sopan ya, gitu Bu. ya pinter. Terus apa lagi? Ada lagi yang bisa? Iya, pinter sekali semuanya ya, sudah pada mengerti. Upaya atau cara mengatasi pelanggaran terhadap norma atau konstitusi antara lain bisa menegakkan supremasi hukum, mematuhi peraturan atau undang-undang, menghormati dan mengakui hak asasi manusia, mampu bersikap adil, terus menghormati hak-hak orang lain. Nah, semuanya pada sudah mengerti upayanya bagaimana. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini, anak-anak? Silakan maju satu-satu per kelompok. Kesimpulan yang bisa dianalisis dari materi kita hari ini. Kelompok Yanti dulu. Apa yang bisa disimpulkan dari materi kita hari ini tentang undang-undang? Kesimpulannya, Bu, konstitusi itu semua peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan ada Ya, beberapa macam norma, Bu. Ada 5 oh. norma. Ya, pinter sekali buat Yanti. 100 ya buat Yanti. Eh, terus apa lagi dari kelompok yang kedua, kelompok Wida? Kesimpulannya apa dari materi kita hari ini, Wida? Sudah, Wida? Mana Neng Undang-undang Wida? ya, Bu. Iya, ulangi, Bu. Ya, Ulangi, Bu. kesimpulannya Tadi apa? putus-putus, Bu. Maaf. Kesimpulannya apa? Undang-undang, Ya, tentang undang-undang gimana? kesimpulan undang-undang ya, Bu? Iya, iya, Wida. Ya, Apa undang-undang undang-undang tadi? undang-undang itu adalah peraturan yang Undang-undang adalah Ya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh anggota masyarakat. Dan iya, peraturan pinter. itu harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya, pintar ya buat Neng Wida. Eh, terus kelompok yang lainnya, yang belum siapa tadi? Kelompok Adian. Silakan kelompok Adian. Kesimpulan dari materi kita hari ini apa, Adian? kesimpulannya, Bu, pertama dari sejarah undang-undang, bahwa dari sejarah undang-undang itu dibuat pada saat itu oleh BPUPKI. Ya, Kedua, eh, tadi itu ada jenis-jenis norma. ya. Udah, Bu. Iya, pintar ya semuanya. Pintar nih, bintangnya semua tangkap buat kalian semuanya. eh Kesimpulan materi kita hari ini yaitu Terima kasih, Bu. konstitusi adalah semua peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar, yang tidak tertulis adalah kebiasaan atau konvensi. Dua, undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh anggota masyarakat. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan untuk menciptakan kesejahteraan hidup di dalam masyarakat. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi kali ini berasa cukup sampai di sini ya. Alhamdulillah kalian semuanya sudah menjadi murid yang pintar, rajin, dan
kreatif ya. Dan semua untuk tugas-tugasnya tadi yang sudah diselesaikan, Ibu tunggu untuk dikirim di Google Form yang sudah Ibu kasih ya. Yang sudah mengirimkan nanti tinggal Ibu nilai nantinya. Ya, Bu. Untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang materi hukum ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita menutup Ya, Bu. materi kita hari ini, silakan dipimpin doanya dulu sama KM-nya Adian. Berdoa terlebih dahulu. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dah ya, kan materi kita udah selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh.